selamat pagi. Puji nama Tuhan karena Tuhan kita luar biasa sudah menyertai kehidupan kita sepanjang minggu yang lalu. Dan pagi hari ini kita punya kesempatan yang sangat baik untuk mendengar sabda firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa saya yang pimpin. Terpujilah nama Allah kami yang maha kuasa, dan Allah kami yang sentiasa menuntun hidup ini dan memberkati hidup ini, dan sentiasa di samping kami orang yang percaya. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Allah, firman-Mu kudus, dan dalam adanya hamba terbatas untuk mengurainya. Dengan pertolongan Roh Allah, firman Tuhan akan diberitakan dan menjadi berkat untuk kami semua. Dari awal hingga selesai Tuhan menyertai kami dalam mendengar firman Tuhan dan berbicaralah buat kami, dan kami siap mendengar. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita bersyukur dengan waktu yang sangat indah pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan, yang walaupun kita beribadah di keluarga masing-masing tidak seperti yang sudah-sudah, tetapi hal itu tidak menjadi satu hal ataupun menghalangi kita mendengar firman Tuhan. Mari bersama dengan saya membuka di dalam 1 Korintus pasal 7, kita membaca ayat 14. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 14 berkata demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anak adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pagi hari ini. Dari ayat yang sudah kita baca yang menjadi tema firman Tuhan yang hendak saya bawa untuk kita pagi hari ini, yaitu keluarga yang kudus. Yaitu keluarga yang kudus. Itu tema firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pagi hari ini. Setiap keluarga orang yang percaya kepada Tuhan, memang dalam kehidupan setiap pribadi kita mau agar keluarga kita tetap kudus di dalam pandangan Allah. Agar keluarga kita benar-benar merasa kekudusan Allah. Oleh demikian saya perlu membawa firman Tuhan untuk kita dengan beberapa bahagian. Bagian yang pertama, apa artinya keluarga yang kudus? Apa artinya keluarga yang kudus? Arti keluarga yang kudus adalah keluarga yang mencerminkan sifat Allah yang kudus. Adalah keluarga yang memancarkan sifat Allah yang kudus. Itu arti yang pertama. Yang kedua, keluarga yang memiliki Yesus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Keluarga yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Keluarga yang memiliki firman Allah di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Jadi ini arti keluarga yang kudus. Dari keluarga memancarkan sifat Allah yang kudus. Dari keluarga mencerminkan sifat Allah yang kudus. Ahli keluarga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ahli keluarga memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ahli keluarga memiliki firman Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan benarlah keluarga itu menjadi satu keluarga yang kudus. Yang kedua, apa alasannya keluarga harus menjadi keluarga yang kudus? Apa alasannya? Kalau demikian artinya alasannya apa? Alasannya karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah menurut 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Bait Allah harus kudus. Kita yang menjadi bait Allah juga harus kudus.
Itu yang dituntut oleh Allah daripada kita semua. Bait Allah itu kudus, pribadi kita adalah bait Allah. Karena Allah itu bersifat kudus, Ia menuntut daripada kita harus kita hidup kudus. Jadilah kudus sebab aku kudus. Itu adalah firman Allah. Dan juga alasannya supaya anak-anak kita menjadi kudus. Supaya anak-anak kita ini menjadi kudus. Bila anak kita hidup dalam kekudusan Allah, tidak ada satu tekanan dan masalah yang dipikir oleh orang tua tentang keadaan anak. Tetapi yang ada bersyukur, bersukacita melihat keadaan anak-anak kita hidup dalam kekudusan Allah. Itulah sebabnya keadaan keluarga pada masa sekarang ini bermasalah dengan keadaan anak, jauh daripada Allah, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perlu kita melakukan kekudusan Allah dalam kehidupan kita sebagai ibu bapa, lalu mengalir kepada kehidupan anak kita hingga mereka mengalami kekudusan yang daripada Allah dalam kehidupan, membawa suatu perubahan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa keuntungannya kalau keluarga kita tetap dalam kekudusan Allah? Apa keuntungannya? Allah berkenan memakai kita menjadi perabot dalam rumahnya, menjadi setiap pekerjaan yang mulia di dalam tangan Allah sendiri. Menjadi perabot di dalam rumahnya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 berkata, jika seseorang menguduskan dirinya dari segala macam kejahatan, ia layak dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Ia layak disediakan Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan perkara-perkara yang kudus dalam kehidupan keluarga kita layak dipakai Tuhan menjadi perabotnya di dalam rumah Allah. Kita layak dipakai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kudus. Karena kehidupan kita layak dipakai Tuhan menjadi alatnya. Keluarga kita layak diterima menjadi keluarga Allah. Luar biasa. Apa yang dirancangkan oleh Allah itu sangat baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu harus kita menguduskan diri kita dari segala yang jahat. Lalu hari itu Tuhan berkata, engkau layak menjadi perawat dalam rumahku. Engkau layak dipakaiku dalam pelayanan Tuhan yang kudus. Dan hari ini keluargamu menjadi keluarga Allah. Kita sungguh bersyukur kalau Allah berbicara seperti itu kepada kita. Saya rasa kita penuh dengan sukacita. Karena kita tidak diasing dari keluarga Allah, tetapi diterima 100% menjadi keluarga Allah. Layak didiami oleh Allah dan layak hidup bersama-sama dengan Allah. Yang keempat, apa caranya? Caranya untuk mempertahankan keluarga kita supaya tetap kudus. Kita mau apa caranya? Caranya ya berjuang senantiasa dan mengejarnya. Kita harus berjuang senantiasa. Kita harus mengejarnya sampai dapat, sampai kita berhasil untuk menemuinya. Itu yang kita dapat lakukan. Senantiasa, tidak berhenti-henti. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi sepanjang hidup kita di dunia ini harus kita mengejar kekudusan. Hidup dalam kekudusan, mendapat kekudusan itu. Karena itu yang dituntut oleh Tuhan daripada kita, keluarga yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena tanpa kekudusan Allah kita tidak dapat melihat Allah. Orang yang hidup kudus mampu melihat Allah, hidup bersama dengan Allah. Kalau tidak ada kekudusan dalam kehidupan keluarga kita tidak dapat melihat Allah. Ya walaupun kita sering mendengar firman Allah,
tetapi Allah menuntut daripada kita harus hidup kudus. Selain daripada kita mengajarkan, juga dikatakan dalam bahagian ini, kita harus ikut cara hidup Yesus. Yesus sudah turun ke dunia, hidup di antara manusia. Dia mencerminkan kehidupannya yang kudus dan suci. Dan teladan yang baik itu harus kita ikuti. Hidup dalam kekudusan Allah sampai kita pulang ke surga. Itu yang Yesus mau. Sentiasa hidup kita ini menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kehidupan rohani keluarga kita hari ini? Apakah kita sudah menjadi keluarga yang kudus? Ataupun belum? Memang sudah lama menjadi orang percaya, tetapi keluarga kita belum mengalami kekudusan Allah sepenuhnya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, kita berusaha supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kudus, supaya dari dalam keluarga kita memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan satu cermin hidup yang berkenan kepada Allah, supaya keluarga kita benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, benar-benar menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi, benar-benar kita merasa firman Allah menguasai keseluruhan kehidupan ahli keluarga kita. Kita bersyukur kalau kita menjadi bait Allah. Allah sudah ada dalam kita dan kita di dalam Allah. Dan oleh karena Ia ada dalam kehidupan kita, maka kita hidup kudus di penangannya setiap hari. Saudara, kalau kita lihat dalam bahagian ini, baik di segi perjuangan kita, perlu ada keuntungannya. Kalau kita mengusahakan sesuatu tidak ada keuntungan, saya rasa rugi. Perlu ada keuntungan kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita sendiri. Keuntungannya Allah layak memakai kita menjadi perabot. Allah layak memakai kita menjadi alat di dalam tangannya untuk memberkati orang lain. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Keluarga kita yang tetap dalam kekudusan Allah diterima menjadi keluarga yang kudus dalam pandangan Allah. Kalau keluarga kita diterima menjadi keluarga Allah, sungguh bersyukur. Kita berterima kasih kepada Allah. Karena perjuangan kita memelihara kekudusan dalam keluarga kita tidaklah percuma. Benar-benar kita berhasil. Benar-benar kita penuh dengan sukacita kalau Tuhan berkata, hari ini keluargamu menjadi keluargaku. Saya rasa kita sungguh bahagia. Karena perjuangan kita selama ini benar-benar berhasil untuk menemui, untuk hidup dalam kekudusan Allah sendiri. Untuk mempertahankan kekudusan keluarga kita, apa yang kita harus lakukan? Usaha kita untuk mempertahankan kekudusan yang sudah kita miliki di dalam keluarga kita sendiri. Yang kita lakukan, berjuang sentiasa mengejarkannya. Berjuang sentiasa mengejarkannya. Tanpa berhenti, tanpa rasa bosan, tanpa rasa mengomel. Tetapi ada semangat hari demi hari untuk mencari dan mengejarkannya sampai mendapat. Kita tidak dapat katakan saya berhenti di sini, capek sudah. Saya berhenti di sini, tidak mampu sudah, lelah sudah. Firman Tuhan katakan, kejarkan sampai mendapat. Caranya bagaimana? Caranya saudara kita dapat lihat di dalam bahagian yang kita sudah baca. Harus kita hidup damai dengan semua orang. Itu cara kita mengejar kekudusan Allah. Berdamai dengan semua orang. Apa masalah kita dengan kawan kita, dengan saudara kita, suami istri, bapak ibu dan anak punya masalah yang belum selesai.
usahakan hidup damai. Berjabat tangan minta maaf, mengampuni satu sama yang lain. Itu caranya mengundang kekudusan di dalam keluarga, mengundang kekudusan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Keluarga-keluarga yang tidak suka berdamai dengan orang lain, saya rasa kita tidak mampu mempertahankan kekudusan Allah di dalam keluarga. Renungkan pada pagi hari ini. Oh, saya sebagai kepala keluarga. Oh, saya sebagai istri dalam keluarga. Saya sebagai anak dalam keluarga. Saya mau keluarga kami mengalami kekudusan Allah. Apa-apapun masalah yang datang, apa-apapun masalah yang belum selesai, mari kita melangkah bersama sehati seroh seiman untuk mengampuni orang lain, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kudus. Lihat cara kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Waktu Ia hidup di antara manusia, Ia menjadi teladan. Ia mengampuni orang yang mencaci maki. Ia mengampuni orang yang marah, yang mencela dan melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Yesus. Ia rela mengampuni. Milikilah hati Yesus itu dalam kehidupan kita sendiri. Rela mengampuni satu sama yang lain. Karena kita sedang mengejar kekudusan. Karena kita sedang mau hidup dalam kesempurnaan kekudusan Allah. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini firman Allah berbicara langsung kepada kita yang mendengar dimanapun kita berada. Mari kita dengan hati yang rendah di hadapan Allah. Allah, aku sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini, karena firman-Mu mengajar saya. Karena firman-Mu sangat baik bagi kehidupan saya. Saya mau mulai hari ini keluarga saya menjadi keluarga yang kudus. Saya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak dalam keluarga, ingin supaya kami bersatu dalam kekudusan Allah. Ingin bersuara kehadirat-Mu Allah, supaya Engkau turun di keluarga kami, mengampuni dosa kami, mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Maka mulai hari itu keluarga saya, keluarga kami menjadi keluarga yang kudus dalam pandangan Allah. Dan kami mengamin kehadiran-Mu di tengah keluarga kami, memberkati keluarga kami, menuntun keluarga kami, supaya kami jangan gagal, tetapi biarlah kami mengalami kekudusan Allah sampai akhir hidup ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba mengamin bahwa Roh Allah sedang bekerja memberi penjelasan lebih jelas dalam hati setiap jemaat yang mendengar, supaya semua kami pada hari ini diisi dengan firman Allah, supaya semua kami hari ini benar-benar penuh sukacita oleh karena kami menerima didikan daripada firman Allah yang mendorong kami supaya keluarga kami kudus di dalam pandangan Allah. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, berkati mereka dari anak yang kecil sampai orang dewasa. Biar hari ini kami merasa sesuatu yang Tuhan lakukan yang baik dalam kehidupan setiap keluarga yang mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa kami, dan berkatilah hidup keluarga umat-umat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.